Dan datanya yang menunjukkan bahwa yang paling banyak teridentifikasi kelainan penyakitnya adalah karies, lubang di gigi. Di gigi. Lubang di gigi yang pertama. Dan gigi kalau dijamin bisa menjadi sumber infeksi. Dan salah satu sumber infeksi yang bisa menyebabkan komplikasi dari kelainan gigi adalah kelainan jantung. Jadi jangan sepelekan kelainan gigi, kesehatan mulut, kebersihan mulut dengan kesehatan jantung. Itu saling mempengaruhi. Ada bakteri namanya Streptococcus. Itu ada di mulut. Kalau oral hygiene-nya, kebersihan mulutnya jelek. Dan ini bisa menyebabkan kelainan di katup jantung. Nah ini bisa teridentifikasi itu waktu pemeriksaan cek kesehatan gratis di anak-anak. Jadi kalau kesehatan giginya dibaguskan, mereka nggak akan mengalami kelainan infeksi jantung, Streptococcus pada anak-anak. Dia akan timbul kemudian ketika mereka remaja dan masuki usia produktif. Pada beberapa waktu yang lalu laporan dari Kementerian Pendidikan bahwa belum bisa baca hitung, belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, salah satunya adalah mengidentifikasi nanti kalau anak-anak punya kelainan penglihatan jauh sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak bisa membaca tulisan yang ada di papan tulis. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat. Ini salah satu program prioritas dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, data dari BPS. Nah, yang menyelenggarakan Sekolah Rakyat adalah Kementerian Sosial. Di awal kita sudah wawancara dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan kita tahu persiapan yang sudah dilakukan dan tanggal 14 kemarin sudah dilaksanakan operasional. Dengan Kementerian Kesehatan, kami akan menanyakan apa yang temuan barangkali ini berkaitan dengan kesehatan karena Kementerian Kesehatan juga mempunyai tugas untuk memastikan kesehatan para siswa. Yang hari ini ternyata juga sudah dilakukan secara serentak kepada seluruh siswa sekolah di seluruh Indonesia. Nanti kita akan tanyakan langsung. Narasumber kita kali ini adalah Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, SPPD, KEMD, PhD. Prof, apa kabar Prof Dante? Baik, Mas. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berjumpa langsung dengan Prof Dante. Biasanya saya hanya lihat di TV pada saat acara-acara tertentu, sosialisasi kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, saya juga pernah lihat di beberapa sosial media, ternyata beliau ini juga seorang host ya. Ada acara Coffee with Prof Dante kalau tidak salah ya di IG. Coffee Time. Coffee Time with Coffee Prof Time. Dante. Satu lagi tanya Prof Dante. Nah sekarang saya mau nanya Prof Dante ya. Prof gimana rasanya kalau biasanya kan jadi host ya, sekarang jadi bintang tamu di acara podcast El Sinta yang kerjasama dengan Komdigi nih hari ini Prof. Ini bedanya, ini saya bisa belajar jadinya. Kan biasanya jadi host tuh host amatiran. Nah, sekarang nih host beneran sama host profesional. Wah, Jadi gitu saya ya, bisa Prof. belajar jadi host yang lebih profesional untuk memperbaiki diri saya. Gitu Wah, maksudnya. bisa aja Prof Dante. Prof, biasanya di Coffee with Prof Dante ini, ya, Coffee Time with Prof Dante ini, apa yang dibahas Prof? Ya, di Coffee Time bersama Prof Dante itu menjelaskan berbagai macam aspek yang menarik publik, menjelaskan kinerja Kementerian Kesehatan, kemudian isu-isu yang hangat dan sebagainya. Kita coba kemas dalam bentuk bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kan policy-policy dari Bapak Presiden, policy dari Kementerian Kesehatan, policy dari untuk publik itu harus diterjemahkan seawam mungkin, Sesederhana mungkin. sesederhana mungkin dari bahasa regulasi menjadi bahasa struktural, menjadi bahasa yang lugas. Nah, itu misinya Coffee Time bersama Prof Dante itu. Itu rutin dilakukan ya Prof ya? Kita rutin lakukan kegiatannya, terutama saya kasih kesempatan kepada para pembuat kebijakan untuk menyampaikan kebijakan mereka itu sebenarnya arahnya kemana, kegunaannya bagi masyarakat apa. Sehingga masyarakat diharapkan bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Itu ininya. Iya, Maksudnya. narasumbernya dari eselon 1, 2, dan 3 tahu. Ada eselon 1 Kemenkes, ada staf ahli Kemenkes, ada juga eselon 2 pernah saya panggil, dan juga dari eksternal. Eksternal. Eksternal kita pernah bikin Coffee Time Prof Dante bersama organisasi layman masyarakat penyintas penyakit tertentu. Nah ini kan
juga Menarik. menarik berbagi mereka bisa berbagi di antar komunitas, antar penderita dan sebagainya, sehingga mereka lebih memiliki. Iya, ini kan keren ya. Kenapa? Karena yang wawancara langsung adalah Wakil Menteri Kesehatan. Yang diwawancara adalah ASN-ASN di Kementerian Kesehatan. Ada grogi nggak sih mereka, Prof? Ya, kita bikin santai, makanya sambil Santai, minum Prof. kopi. Sambil minum kopi ya. Itu minum kopi beneran. Kopi beneran, Prof ya? Kopi beneran. Bukan properti ya? Bukan properti. Kita pilihin kopi yang enak, Iya, mereka iya. santai. Gitu ya, kita bikin relax. Relax ya. Iya, begitulah rasanya jadi host ya, Prof ya. Nah, sekarang saya belajar jadi host yang beneran bisa sama akhirnya. Oke, Prof. Kalau tanya Prof Dante itu apa, Prof? Apanya? Tanya Prof Dante gitu. Kan ada konten yang Prof Dante bikin ya? Nah, tanya Prof Dante itu adalah menjelaskan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, yang banyak di masyarakat, yang dikeluhkan di masyarakat, menjadi bahasa yang sangat sederhana. Misalnya, tiroid, kan nggak banyak orang tahu tentang tiroid. Iya, iya. Ya, itu kita coba jelaskan. Penyakit tiroid itu secara sederhana. Kolesterol, misalnya tinggi. Ya, kan kompleks, macam-macam isunya, macam-macam. Kemudian hoaxnya macam-macam. Nah, kita kemas dalam bentuk informasi yang benar dan lugas. Kemudian jantung juga begitu, jantung, kanker, kita cobalah kemas dalam bentuk yang sederhana sehingga masyarakat bisa menerima informasi secara mudah dan mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, masyarakat pada akhirnya kalau informasinya utuh mereka dapatkan, mereka tidak akan takut lagi dengan beberapa jenis penyakit itu. Artinya masyarakat itu takut kalau mau cek kesehatan ataupun wah jantung, wah kolesterol, wah. Selalu kan begitu ya, Prof. Tapi ketika ada edukasi yang ringan, mudah dipahami, oh ternyata kesadarannya kan akhirnya tumbuh ya, Prof ya untuk. Ya, jadi masyarakat tuh harus mulai berpikir bahwa pembiayaan kesehatan itu kan tinggi. Seberapapun biaya yang akan kita keluarkan untuk melakukan pembiayaan terhadap kesehatan nggak akan pernah cukup kecuali melakukan pemeriksaan dini dan mengobati pada stadium yang belum terkena komplikasi. Nah, itu misi kita dalam Tanya Prof Dante. Di Tanya Prof Dante secara komprehensif menyadarkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara dini dengan melakukan tadi wadahnya udah ada sekarang nih di dalam program Presiden Prabowo secara umum kita kan sudah ada program cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis ini akan memberikan wahana masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari semua aspek sehingga mereka bisa teridentifikasi kalau ada penyakit tertentu. Jadi nggak usah takut terhadap penyakit tertentu, penyakit yang ganas-ganas segala macam yang parah-parah. Kalau dideteksi secara dini bisa terhindari, bisa sembuh, bisa sembuh. Kesadaran aja sebetulnya, Prof ya. Kita memulai memeriksakan diri atau apa itu tadi ya, Prof ya. Kita bangun kesadaran itu. Jadi lebih awal diketahui, dideteksi kan itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik untuk pengobatannya, Prof ya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong kesibukan yang padat masih praktek nggak, Dok? Masih. Masih ya? Ini luar biasa banget ya, aktivitasnya padat banget. Itu ngatur waktunya gimana tuh, Prof? Disesuaikan dengan jam kantor. Jam kantor ya? Selesainya jam kantor, baru mulai praktek. Jadi ya saya mohon maaf pada pemirsa semua yang menjadi pasien saya juga. Jadi kadang-kadang saya terlambat datang ke tempat praktek karena harus menyelesaikan pekerjaan kantor dulu. Ini disclaimer ya. Kenapa telat datang praktek gitu? Ada yang suka telepon nggak? Dok, ini gimana kok belum datang gitu? Ada diingatkan sama perawat saya. Tapi mereka pada umumnya udah ngerti kok. Sudah paham ya? Sudah paham. Baik. Bahkan saya pernah praktek. Saya sedang praktek, kemudian ada telepon. Ternyata Pak Menteri Kesehatan yang sedang melakukan RDP di DPR itu dipanggil mendadak oleh Presiden. Oh. Jadi saya suruh menggantikan. Harus menggantikan Pak Menteri dong. DPR. Di tengah-tengah jam praktek saya. Saat itu saya minta mohon maaf pada pasien saya supaya berhenti dulu prakteknya, saya datang ke RDP DPR. Jadi memang tugas negara diutamakan. Ini antara tugas negara, tugas profesi, dan pengabdian masyarakat ya, Prof ya? Betul. Oh, ini keren banget. Nah, oke, Prof, sekarang kan cek kesehatan gratis buat siswa sekolah sudah serentak hari ini ya, Prof ya? Nah, progresnya bagaimana, Prof? Bagus, kita lihat di laporan sementara bagus. Jadi
memang ini kan ada sebenarnya ada isu besar yang harus kita hadapi. Isu besar yang akan kita hadapi itu adalah adanya Indonesia Emas di 2045. Di mana kita punya bonus demografi, angkatan kerja di 2045 nanti akan menjadi populasi terbesar di penduduk Indonesia. Iya. Kalau angkatan kerja itu banyak dan angkatan kerja itu sehat, maka kita akan bisa menggunakan secara maksimal bonus demografi tersebut. Karena ini tidak akan muncul dua kali. Kita jangan sampai gagal seperti negara-negara Amerika Latin, seperti Yunani, yang terlewati bonus demografi karena mereka tidak siap. Itu harus kita siapkan untuk 2045 nanti. Siapa yang akan bekerja di 2045 nanti? 2045 nanti yang bekerja adalah anak-anak yang sekarang masih dalam usia sekolah. Maka anak-anak yang sedang berada dalam usia sekolah harus kita buat sesehat mungkin. Bagaimana mereka harus dibuat sesehat mungkin? Mereka harus diidentifikasi sedini mungkin kalau mereka punya penyakit tertentu. Itulah makanya Bapak Presiden menggariskan bahwa pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk anak sekolah ini menjadi sangat penting dalam upaya menghadapi bonus demografi ke depan di tahun 2045 sehingga usia kerja nanti akan jadi usia kerja yang sehat. Begitu. Iya. Prof, hari ini kan sudah berjalan ya secara serentak pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa sekolah serentak seluruh Indonesia. Itu targetnya berapa banyak Prof yang dilakukan pemeriksaan? Secara keseluruhan setelah kita hitung, ternyata targetnya itu 53,8 juta anak di seluruh 53,8 juta. Ya, memang tidak bisa serentak 53,8 itu. Nanti akan dilakukan secara berkala. Tetapi secara serentak dimulai pada hari ini. Tapi mungkin akan butuh waktu beberapa hari, sebulan, nanti kita lihat situasinya. Jadi setiap hari itu terus dilakukan? Setiap hari akan terus dilakukan. Sampai target 53,8 juta? 8 orang terpenuhi. Semua anak-anak tidak ada left behind, tidak ada yang ketinggalan, one left behind, semua anak-anak harus diperiksa kesehatannya. Iya. Kalau yang belum terdata di 53,8 juta, masih banyak misalnya Prof, itu nanti gelombang berikutnya? Nanti kalau misalnya dia nggak... Masih ada misalnya waktu hari kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratisnya itu dia kebetulan sedang sakit, nggak masuk, atau absen karena kegiatan lain, nanti dia bisa ikut gelombang berikutnya, atau dia bisa ikut sekolah lainnya, atau dia bisa datang ke puskesmas, itu juga bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dia bisa datang, paling enak sih datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas, dia bisa dilakukan pemeriksaan langsung di puskesmas. Sudah ada data belum Prof? Misalnya ternyata dari cek kesehatan gratis yang dilakukan hari ini secara serentak, itu ada misalnya kesehatan gigi atau kesehatan apapun misalnya Prof, yang sudah rata-rata ada, yang sekarang kan belum ada karena kan ini masih dalam proses. Baru tadi pagi langsung jadi data untuk anak-anak belum ada. Yang sudah ada adalah data pemeriksaan kesehatan gratis untuk 72 titik sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu sudah selesai malah, udah duluan. Sudah duluan sekolah. Sudah duluan cek kesehatan gratisnya. Dan datanya yang menunjukkan bahwa yang paling banyak teridentifikasi kelainan penyakitnya adalah karies. Atau karies itu mulut ya, Prof. Iya, mulut lubang di gigi. Di gigi. Lubang di gigi yang pertama. Terus kebugarannya rendah. Kemudian anemia, kekurangan kekurangan darah, sel darah merah. Nanti itu yang paling banyak di data yang 72 titik sekolah-sekolah rakyat tersebut. Nanti kita akan follow up. Nanti kalau kayak karies kita mesti harus diobati ke puskesmas atau fasilitas kesehatan gigi. Yang anemia nanti akan kita cari penyebabnya, kita kasih tablet tambah besi atau karena anemia yang lainnya. Yang kebugaran yang rendah itu harus digiatkan lagi, mungkin bekerja sama dengan Kemendikbud untuk melakukan aktivitas olahraga yang lebih baik dan sebagainya. Jadi tetap akan ada tindak lanjutnya, bukan hanya kita mendata berapa banyak persentase jenis penyakitnya, tetapi juga penanganannya sekaligus ya Prof nantinya ya. Tindak lanjut elemen yang lebih penting dibandingkan dengan identifikasi saja.
Oke. Misalnya kelainan gigi aja, kelainan gigi ya. Kelainan gigi kalau didiamkan itu bisa menjadi sumber infeksi. Dan salah satu sumber infeksi yang bisa menyebabkan komplikasi dari kelainan gigi adalah kelainan jantung. Jadi jangan sepelekan kelainan gigi, kesehatan mulut, kebersihan mulut dengan kesehatan jantung. Itu saling mempengaruhi. Ada bakteri namanya Streptococcus. Bakteri Streptococcus ini itu ada di mulut. Kalau oral hygiene-nya, kebersihan mulutnya jelek. Dan ini bisa menyebabkan kelainan di katup jantung. Nah ini bisa teridentifikasi itu waktu pemeriksaan cek kesehatan gratis di anak-anak. Jadi kalau kesehatan giginya dibaguskan, mereka nggak akan mengalami kelainan infeksi jantung Streptococcus pada anak-anak. Dia akan timbul kemudian ketika mereka remaja dan masuki usia produktif. Itu salah satu contoh kecil saja. Iya, itu dari kesehatan gigi ini pentingnya masyarakat juga paham. Oh ternyata tidak sesederhana itu, Prof. Gigi itu berkaitan juga dengan kesehatan jantung kan begitu ya. Betul. Nah kalau mata itu gimana, Prof? Nah mata kan kita menunjukkan prestasi anak sekolah. Kenapa banyak anak sekolah itu diidentifikasi pada beberapa waktu yang lalu laporan dari Kementerian Pendidikan bahwa belum bisa baca hitung, belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin mereka bukan tidak cerdas, tapi waktu mereka lihat tulisan di papan tulis mereka kan nggak jelas ngelihatnya. Jaraknya gitu. Jaraknya. Dan mereka nggak ngerti gitu kenapa itu terjadi. Nah salah satunya adalah mengidentifikasi nanti kalau anak-anak punya kelainan penglihatan jauh sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran bukan karena mereka bodoh tapi karena mereka tidak bisa membaca tulisan yang ada di papan tulis. Itu pentingnya pemeriksaan mata untuk anak-anak sekolah. Nah pemeriksaan itu hanya fisik saja atau psikis juga, Prof? Fisik dan psikis. Kalau untuk anak SD, pemeriksaan mentalnya itu diberikan kepada form, kepada orang tua untuk diisi. Form itu nanti akan dinilai. Tapi untuk anak SMP dan SMA nanti akan ditaruhkan tes khusus untuk pemeriksaan kesehatan. Iya. Mental, pemeriksaan kesehatan psikis. Jadi tidak hanya fisik, tapi juga psikisnya akan dinilai. Karena kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari kesehatan fisik. Dan fisik tidak bisa dilepaskan dari kesehatan mental. Iya, itu targetnya berapa bulan, Prof? Yang sampai 50? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin ya? Sesegera mungkin. Kalau Presiden perintahnya mau sesegera mungkin ya? Sesegera mungkin. Kalau bisa targetnya selesai kemarin. Oke, Prof. Selain tadi ada beberapa kelainan gigi, kemudian mata dan juga telinga. Penyakit apa lagi yang ditemukan? Barangkali obesitas mungkin? Kita mempunyai dual burden disease sebenarnya untuk anak-anak ini. Di satu sisi anak-anak mengalami malnutrisi, kelainan gizi. Makanya diperiksa pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Di sisi lain mereka juga mengalami obesitas. Makanya kita melakukan pemeriksaan aktivitas fisik, tes kebugaran. Untuk lihat tes kebugaran itu, anak-anak yang obesitas, anak-anak yang malnutrisi, tes kebugarannya gimana? Itu kita suruh lari mereka, kemudian dicek berapa waktu yang ditempuh dan sebagainya. Itu merupakan cek kebugaran. Obesitas banyak, terutama di kota besar. Penelitian di Jakarta hampir 30-40% anak-anak obesitas. Tapi di beberapa daerah masalahnya adalah anak kekurangan gizi. Anak kekurangan gizi juga masih banyak. Jadi ini terkait dengan program pemberian makanan gratis dari Bapak Presiden. Pemberian makanan gratis dari Bapak Presiden itu bukan cuma untuk menambah gizi anak-anak loh Pak, tapi juga untuk mengurangi obesitas. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pola pembelajaran cara makan yang baik. Ada lauk pauk jumlahnya seberapa, nasi jumlahnya seberapa, sayuran, buah-buahan. Nah, mereka nanti akan menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mempunyai kebiasaan seperti yang disediakan makanan yang sudah diukur di dalam pemberian makanan gratis. Sehingga mereka terbebas dari kekurangan gizi karena gizi yang tidak cukup dan obesitas karena kelebihan makanan. Ya, sebelumnya memang mereka terlalu banyak makan. Iya. Kalau faktor obesitas pada anak-anak itu apa, Prof? Biasanya, Prof? Obesitas pada anak-anak akan menyebabkan terjadinya insulin resisten. Insulin resisten itu insulinnya tidak bisa bekerja. Insulin tidak bisa bekerja menyebabkan terjadinya berbagai macam kelainan metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu apa? Hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Itu metabolic syndrome. Gampang sebenarnya caranya ngetesnya, Mas Yuryo.
lihat di anak-anak di tengkuknya sini. Oh, belakang leher, Di belakang leher itu ya belakang. Kalau di belakang lehernya itu ada garis hitam, Mm-mm. itu namanya akanthosis nigricans. Maksudnya kayak kerutan gitu, ada pemisah gitu, atas bawah itu ada Iya, kerut- ada garis di garisnya leher, gitu. ada garis di lehernya. Oke. Kalau ada akanthosis nigricans pada anak-anak yang obesitas, itu mereka sebenarnya mengalami resistensi insulin. Kalau resistensi insulin, mau tidak mau harus diupayakan berat badannya turun. Karena mereka bisa jadi hipertensi usia muda, mereka bisa jadi serangan jantung usia muda, bisa jadi stroke usia muda, bisa jadi diabetes usia muda, bisa jadi kolesterol tinggi usia muda. Nah, itu yang penting, dan program ini memang sudah kita rancang dengan arahan Bapak Presiden menjadi program yang terintegrasi antara kesehatan, sosial, kemudian pendidikan, semua terintegrasi. Iya. Oke. Di sebagian masyarakat masih meyakini bahwa anak sehat itu yang badannya gemuk. Ya. Di sebagian masyarakat di pedesaan atau di mungkin yang literasinya juga masih kurang ya Prof ya. Jadi ini jadi PR banget Prof mengedukasi mereka bahwa yang sehat itu seperti apa sih? Ternyata bukan gemuk. Kalau gemuk justru bahaya juga ya tadi yang Prof sampaikan. Bisa diabetes usia muda, serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya bagaimana Prof ketika mereka mengalami hal-hal seperti itu? Jadi, sebagai orang tua. Sebagai orang tua, apalagi ya kalau kita kumpul-kumpul lebaran. Kumpul-kumpul lebaran ya. Yang manis-manis. Enggak, bukan itunya. Kumpul-kumpul lebaran, komentar dari mertua ke menantu. Kalau cucunya kurus, itu sering dikomentarin jadi diurus anaknya. Kalau anaknya gemuk, diurus. Nah, ini persepsi-persepsi ini yang salah. Itu yang tadi, sistem budaya, stigma ini yang salah. Nah, ini harus kita perbaiki. Dari evaluasi yang kita lakukan dalam cek kesehatan gratis ini, juga kita barengi dengan edukasi yang berjalan secara paralel. Kalau edukasinya jalan secara paralel, di samping dengan cek kesehatan gratis yang juga berjalan, maka dua-duanya nanti akan ketemu, merubah stigma-stigma yang salah yang ada di masyarakat. Nah, kalau faktor seorang anak itu jadi obesitas atau apa karena makanan yang manis, jajan yang nggak sehat atau apa, Prof? 1 faktor genetik, 2 faktor lingkungan. Kalau bapak ibunya genetiknya besar, anaknya mungkin juga akan besar juga. Yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu faktor makanan dan faktor aktivitas fisik. Faktor makanan itu kalau bapak dan ibunya nyontoin di rumah, setiap kali weekend mereka jalan-jalannya ke mall, terus ke mall itu makannya makanan junk food, kemudian disajikan di rumah makanan junk food setiap hari, kemudian mereka jadi kebiasaan makan junk food, maka obesitas akan timbul. Itu satu. Yang kedua, masalah aktivitas fisik. Anak-anak waktu dulu zaman saya masih kecil sih, saya lebih banyak main layangan daripada saya main gadget, karena waktu gadget belum ada. Nah, sekarang ada mager, anak-anak sering mager karena budaya menggunakan gadget tadi, main game dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan aktivitas fisiknya sedikit kurang, makannya banyak, sehingga obesitas menjadi banyak di kalangan anak-anak. Oke, ini yang sebagai orang tua harus ketat betul membatasi aktivitas anak-anak berkaitan dengan gadget tadi ya. Prof, apapun alasannya, biasa ini kan tugas sekolah, nggak ada pada waktunya gitu ya. Oke, ini keren banget. Jadi kayak kontennya Prof Dante, tanya Prof Dante, saya dapat jawabannya langsung dengan Prof Dante. Dan ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, Prof, beberapa waktu lalu, tanggal 14 Juli, Kementerian Sosial sudah mulai sekolah rakyat ya. Operasional sekolah rakyat itu dimulai tanggal 14. Dan ini kan salah satu program prioritas Presiden, memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, yang selama ini mungkin putus sekolah, dia bisa bersekolah di sekolah rakyat. Nah, kemudian bukan hanya kesempatan untuk sekolah, tetapi juga Presiden sangat memperhatikan betul kesehatan para siswanya. Maka rangkaiannya adalah cek kesehatan bagi calon siswa sekolah rakyat. Kementerian Kesehatan dilibatkan di sana. Karena ini berkaitan dengan program Presiden,
Dan Komdigi juga mendukung itu, maka ini Elsinta dan Komdigi kerjasama untuk sekolah rakyat. Nah, pada kesempatan kali ini, giliran Kemenkes nih, kita ingin tanya juga di Kemenkes, ya, sejauh mana cek kesehatan bagi siswa sekolah rakyat, Prof, yang sudah dilakukan? Nanti Mas Wiryo, sesudah wawancara ini, tolong buka IG saya. Wah. Tolong buka IG saya. Saya minggu lalu berkunjung ke Ternate, Maluku Utara. Salah satu kunjungan saya sudah diliput di IG saya, gimana saya berkunjung ke sekolah rakyat. Yeah. Sekolah rakyat ini memang luar biasa program dari Pak Presiden Prabowo. Karena beliau menginstruksikan kolaborasi berbagai macam kementerian untuk membangun sistem yang environment-nya itu membuat masyarakat yang tadinya tidak mampu bisa bersekolah, yang tadinya tidak mampu bisa dijaga kesehatannya, yang tadinya tidak mampu bisa dijaga tumbuh kembangnya secara optimal. Saya datang ke sana dan saya melakukan evaluasi. Ternyata luar biasa. Yeah. Ini membantu, ada yang ibunya pedagang asongan, ada yang bapaknya kuli pelabuhan, ada yang bapaknya tukang bangunan. Itu tadi mereka tuh sekolahnya tuh berantakan. Mereka di sekolah rakyat. Terus di sekolah rakyat mereka kan susah kalau sekolah jauh tempatnya. Ada di Maluku Utara tuh ada beberapa kepulauan, mereka datang dari jauh-jauh. Yeah. Mereka sekolah di sekolah rakyat itu. Berasrama ya? Berasrama, tinggal di asrama, diberi cara hidup yang sehat dibandingkan sebelumnya. Dan yang luar biasa lagi, di sekolah rakyat yang saya kunjungi di Maluku Utara itu ada poliklinik kesehatannya. Poliklinik kesehatannya? Ada poliklinik kesehatannya. Jadi anak-anak diidentifikasi terus, dievaluasi tentang kesehatannya. Ada anak-anak, saya ketemu dengan salah satu anak yang berkebutuhan khusus, di sana juga ada. Di sekolah rakyat itu? Di sekolah rakyat itu. Oke. Ada juga yang berkebutuhan khusus? Ada juga yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka masuk di situ. Nah, dalam upaya itu nanti kan klinik terbatas, fasilitasnya dan bahan habis pakai medisnya. Nanti diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah rakyat. Itu mungkin masalahnya akan ketemu nanti. Betul. Jadi selain mereka dijaga kualitas pendidikannya, hidup sehatnya, juga kesehatannya dengan melakukan cek kesehatan gratis di sekolah rakyat. Yang launchingnya memang secara serentak dimulai pada hari ini. Ya, memang atensi Presiden kan ketika sekolah rakyat di launching gitu ya, mulai beroperasi, dipastikan betul kesehatannya. Betul. Ketika ada kendala dengan kesehatan, misalnya ada penyakit menular misalnya Prof ya, TBC atau apapun misalnya berkaitan dengan itu, maka dilakukan penanganan terlebih dahulu. Begitu ya Prof ya? Betul. Kita langsung tangani. Makanya di sekolah rakyat itu ada polikliniknya. Poliklinik. Yang menjaga kesehatan mereka. Dan memonitor perkembangan kesehatannya hari demi hari gitu ya Prof ya? Betul. Begitu ada yang sakit, ada yang demam, langsung diidentifikasi. Dan di lingkungan yang sangat-sangat higienis. Nanti Mas Wiryo bisa lihat di IG saya, bisa lihat bagaimana gambaran sekolah rakyat yang dibangun di Maluku Utara itu. Saya cukup surprise dan takjub. Saya beli double tahun untuk cukup ideal ya Prof ya, untuk memastikan kesehatan siswa sekolah rakyat juga. Iya, saya masuk ke kamarnya mereka, bagaimana kamarnya mereka tertata rapi, ventilasinya bagus, kemudian polikliniknya juga ada, luar biasa nih. Ini program luar biasa di Bapak Presiden. Iya. Jadi Prof, ke depan dukungan dari Kemenkes akan seperti apa Prof untuk sekolah rakyat ya, kesehatan dari sisi kesehatan, memastikan kesehatan para siswanya dan penanganan ketika nantinya ditemukan ada siswa yang mengalami atau ada gejala penyakit menular dan sebagainya. Misalnya akan ada nih skenario jeleknya ya. Misalnya ada anak di siswa di sekolah rakyat menderita TBC. Kita akan melakukan identifikasi ke semua di kelasnya TBC. Kalau perlu kita akan memberikan terapi pencegahan TBC pada anak-anak di sekolah rakyat tersebut di sekitar anak-anak yang kontak erat ini. Terutama yang pasti teman sekamarnya. Teman sekamarnya itu pasti akan dikasih obat terapi pencegahan TBC. Dan kita terus akan mendampingi secara komitmen Kementerian Kesehatan ini bersama Kementerian Sosial untuk terus mendampingi
sekolah rakyat ini sehingga bisa berjalan semua aspeknya termasuk aspek kesehatan. Itu pemeriksaan kesehatan yang sifatnya fisik saja atau juga yang sifatnya psikis juga dilakukan pemeriksaan? Kesehatan mental salah satu juga prioritas yang penting. Karena kesehatan mental ini akan menentukan bagaimana anak ini berpikir ke depan. Pembentukan karakter ditentukan pada kesehatan mentalnya. Yeah. Jadi tidak hanya kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental juga menjadi fokus pada pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak sekolah. Iya, Prof, ke depan itu layanan kesehatan seperti apa sih yang akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh siswa, termasuk siswa sekolah rakyat? Ke depan kita akan membangun sinergis yang lebih erat dengan kementerian terkait, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama anak-anak sekolah dalam bentuk deteksi dini. Itu yang pertama. Sehingga tidak berkembang ke penyakit yang lebih parah. Kemudian yang kedua adalah kegiatan masif yang bersifat periodik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi nggak cuma sekali diperiksa Pak. Bukan hanya awal ini saja gitu ya? Nanti secara berkala setiap tahun mereka akan diperiksa kesehatannya. Bagaimana mereka ada kemajuan apa enggak dan sebagainya. Kalau teridentifikasi ada kelainan, kemudian mereka harus menjalani pengobatan, maka pengobatannya pun ini akan dilakukan dengan sistem mekanisme yang berjenjang. Puskesmas nggak bisa, pergi ke rumah sakit. Kabupaten nggak bisa, ke rumah sakit provinsi nggak bisa, ke pusat. Ini berjenjang. Pembiayaannya bagaimana? Pembiayaannya mereka akan kita, biasanya kalau di sekolah rakyat, akan sudah kita di cover dengan BPJS, yang PBI. Iya. Jadi ini yang ya salah satu program Presiden, bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga kesehatan, dan ini secara berkesinambungan, memastikan bahwa mereka pada akhirnya nanti menjadi generasi emas di 2045 mendatang, Prof ya. Betul. Ini nggak main-main loh, Prof. Programnya luar biasa, Prof. Ya. Tantangan betul ya, Prof ya. Ya, ini challenge yang diberikan Pak Presiden buat kita. Koordinasi dengan Kementerian Sosial itu bagaimana selama ini, Prof? Saya dengan Pak Gus Ipul baru ketemu minggu kemarin. Baru ketemu minggu kemarin dengan Gus Ipul. Jadi kita cukup erat lah. Iya. Jadi memang karena ini program Presiden, semuanya juga harus sinergis, harus berjalan bareng. Nggak bisa kita bekerja secara eksklusif. Kita harus inklusif terbuka ruang kita. Jadi Mas Wiro lihat ya hari ini pencanangan pemeriksaan cek kesehatan gratis di beberapa sentra di 12 titik nasional ini, yang melakukan launching-nya bukan kita, bukan dari Kemenkes. Tapi dari kementerian-kementerian lain. Ada Menteri Agama, ada ketua PCO, ada menteri-menteri yang lainnya, Menteri TTA dan lain-lainnya. Itu ikut. Silakan. Kita juga diberi instruksi oleh Bapak Presiden untuk melakukan sosialisasi program-program Bapak Presiden yang tidak hanya terkait dengan kementeriannya masing-masing, tapi apa yang kita bisa berikan kepada untuk membantu sosialisasi kementerian lain, lakukan. Iya. Jadi waktu kemarin saya ke Maluku Utara, saya datang ke dapur pemberian makanan gratis. Saya datang juga ke tempat ke SD waktu anak-anak itu makan cek kesehatan gratis. MBG-nya, makan bergizi gratis. Kemudian saya datang ke sekolah rakyat. Jadi itu kan di luar ini tusinya kesehatan. Tapi betul. Kita diminta untuk datang bekerja sama oleh Bapak Presiden secara sinergi sehingga kita bisa saling berkolaborasi. Baik, jadi sekali lagi karena jumlahnya kan banyak betul ya Prof ya. Sementara mungkin ada keterbatasan gitu ya, jumlah yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi mungkin ini akan secara bertahap dilakukan. Jadi semua siswa sekolah baik SD, SMP, SMA gitu ya Prof ya. Semuanya bisa mendapatkan cek kesehatan gratis. Itu kalau yang belum itu daftar atau nanti dengan sendirinya nanti akan didatangi oleh petugas puskesmas sekolah masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, akan didatangi langsung ya Prof? Akan diidentifikasi. Iya. Baik, Prof, terakhir nih, pesan kepada para orang tua
Ini berkaitan juga dengan kesehatan bagi anak-anak mereka usia sekolah yang harus diperhatikan. Mungkin dari makanannya, minumannya, atau gaya hidupnya, polanya, dan sebagainya. Jadi nanti pemeriksaan kesehatan gratis pada anak sekolah ini akan memberikan data tentang kesehatan dari putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian. Dan datanya konfidensial, datanya rahasia, tidak akan dibagi dan di-share kemana-mana. Jadi milik Bapak dan Ibu sekalian bersama putra dan putrinya. Kalau ada yang perlu diobati, akan dirujuk oleh dokter puskesmas ke fasilitas pengobatan yang sesuai. Nah, nanti setelah itu dijalankan, saya harap Bapak dan Ibu mengikuti alurnya sampai selesai. Apakah dia harus diobati karena penyakit menularnya, apakah harus diturunkan berat badannya, apakah harus memakai kacamata karena penglihatannya kurang baik, apakah harus dirujuk ke dokter gigi karena oral hygiene atau giginya banyak yang karies atau harus ditambal dan sebagainya. Itu diikuti saja, tidak usah takut. Ini tidak ada tujuan apa-apa kecuali memberikan pelayanan maksimal dari pemerintah kepada putra-putri dan bapak ibu sekalian di seluruh tanah air, sehingga akan melahirkan kader-kader generasi-generasi yang akan membangun Indonesia pada tahun 2045 ya. Indonesia Masa Depan Indonesia, Republik Indonesia. Prof, terima kasih sudah bersama kami, Prof. Sehat selalu, dan ini sangat edukatif betul, baik dari sisi kesehatan gratis, kemudian kepastian pemerintah, negara hadir untuk memastikan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Jadi ini sangat penting sekali diketahui masyarakat bahwa pemerintah sekali lagi hadir, bukan hanya memastikan pendidikan yang baik, tetapi juga kesehatan yang prima untuk anak-anak kita. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, Prof. Terima kasih, Mas Cyril. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, SPPD, KIMD, PSD. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.